behavioristik merupakan teori belajar yang dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov yang nantinya lebih dikenal dengan teori belajar stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik memfokuskan kepada perubahan tingkah laku peserta didik karena adanya sebuah stimulus atau rangsangan sehingga peserta didik ini nantinya akan menunjukkan respon atau tanggapan tertentu. Stimulus ini dapat berupa pengkondisian ataupun latihan berulang-ulang yang dilakukan oleh guru sehingga nantinya peserta didik akan menunjukkan respon atau tanggapan yang diinginkan. Jadi, bagaimana dengan penerapan teori behavioristik ini dalam pembelajaran di kelas? Di sini saya akan menjelaskan penerapan teori behavioristik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Dalam hal ini, guru tidak hanya memaparkan materi atau teori saja, tetapi juga harus memberikan contohnya. Misalnya dalam materi penerapan sila Pancasila. Salah satu contoh penerapan dari sila yang pertama yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan, misalnya belajar. Nah, di sini guru harus memberikan contoh penerapannya. Guru bisa mengajak peserta didik untuk sama-sama menerapkan sila yang pertama. Dan apabila dilakukan secara terus-menerus, maka nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, saat guru melihat ada kesalahan baik materi maupun pada peserta didik, maka guru harus segera perbaiki. Pertama-tama, ketika guru menyadari jika ada kesalahan penyampaian materi pada peserta didik, maka guru harus meminta maaf terlebih dahulu. Nah, setelah itu harus diperbaiki. Mengapa harus diperbaiki? Karena biasanya apa yang disampaikan guru pertama kali akan lebih terekam kuat di otak peserta didik. Oleh karena itu harus segera diperbaiki. Sama halnya dengan ketika peserta didik memahami pemahaman yang salah terhadap materi pembelajaran, maka juga harus segera diperbaiki agar tidak terlarut-larut dengan pemahaman yang salah. Yang ketiga, guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan. Nah, dalam hal ini, kegiatan belajar mengajar dalam teori ini lebih didominasi dengan latihan atau praktik. Karena ketika siswa mengalami pengalaman secara langsung terkait materi pembelajaran, siswa akan lebih mudah mengingat materi tersebut karena siswa mengalami sendiri yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Penilaian pada peserta didik dapat dilakukan dengan melihat perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Misalnya, peserta didik sebelumnya tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar atau malu untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah, setelah adanya penerapan teori ini, peserta didik mengalami perubahan tingkah laku, misalnya seperti aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan sudah mulai percaya diri dan berani untuk menjawab pertanyaan guru. Yang kelima, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi negatif maupun positif. Penguatan positif ini dilakukan oleh guru misalnya pada saat guru memberikan tugas kepada peserta didik dan peserta didik mengerjakan tugasnya dengan baik, maka guru itu harus memberikan apresiasi atau reward. Apresiasi atau reward itu bisa berbentuk dengan dua hal, yaitu secara verbal dan juga non-verbal. Jika secara verbal itu misalnya seperti mengatakan, wah, pekerjaanmu bagus sekali, nah, dan sebagainya. Dan secara non-verbal misalnya itu berupa tepuk tangan, acungan jempol, dan sebagainya. Penguatan positif ini diberikan kepada siswa agar siswa itu dapat meningkatkan hasil belajarnya sebagai motivasi belajar siswa. Nah, selain penguatan positif juga ada penguatan negatif. Penguatan negatif ini dilakukan ketika guru misalnya mengalami permasalahan di kelas, ada seorang siswa yang sering mengganggu temannya, sering berbicara sendiri, misalnya, dan juga misalnya sering terlambat datang sekolah. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimiliki oleh peserta didik tersebut itu harus dihilangkan. Caranya dengan memberikan penguatan negatif, misalnya yaitu dengan menegur atau memberikan hukuman ringan kepada siswa agar kebiasaan buruk tersebut tidak terulang kembali. Menurut Albert Bandura 1925, mengolaborasi proses belajar sosial dengan faktor-faktor kognitif dan behavior yang mempengaruhi seseorang dalam proses belajar sosial dengan penamaan baru yaitu teori sosial kognitif.
Teori sosial kognitif merupakan teori yang menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa seseorang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media atau lingkungan sekitar. Teori ini mengarah pada pengetahuan yang terjadi di dalam lingkungan sosial. Penerapan teori belajar kognitif, seseorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Setelah kita mengetahui pengertian dari teori sosial kognitif, ada berbagai penerapan yang dapat dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran kognitif. Yang pertama, meminta siswa merefleksikan pengalaman mereka. Dalam hal ini, bisa melalui pembuatan jurnal harian tentang kegiatan apa saja yang telah mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan. Di sini, dapat meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan siswa lain diajak untuk memberi tanggapan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Di sini, siswa diberikan sebuah permasalahan yang nyata oleh guru yang nantinya siswa diharapkan dapat memunculkan solusi baru. Yang keempat, meminta siswa untuk menjelaskan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Di sini, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang solusi yang diperoleh dari pemecahan masalah. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Di sini, siswa diharapkan dapat menerapkan hasil dari solusi yang sudah diperoleh dari pemecahan masalah. Yang keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa. Pada saat pembelajaran, guru bisa menggunakan permainan-permainan atau media visual pada saat menyampaikan materi. Baik, berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, teori belajar konstruktivisme sendiri yaitu tentang membangun pengetahuan individu itu sendiri berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya untuk membangun atau membentuk pengetahuan baru. Elemen dasar konstruktivisme tersebut ialah konteks, kolaborasi, percakapan, dan pembuatan makna. Berdasarkan hal ini, ciri-ciri teori pembelajaran konstruktivisme yaitu mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif. Belajar merupakan proses, bukan menekankan pada hasil. Dan yang ketiga, menghargai peranan pengalaman kritis terhadap peserta didik. Yang keempat, memberi kesempatan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru berdasarkan pengalaman. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman peserta didik. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif, yaitu sikap yang menunjukkan kerjasama dan interaksi antar siswa. Berikut beberapa penerapan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Tentunya semua guru pasti ingin semua siswanya memahami pelajaran yang diajarkan. Cara mengajar menjadi salah satu kunci penting supaya siswa dapat memahami pelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Pada tahap ini, guru harus bisa memberikan stimulus kepada peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Lalu Bapak Ibu guru bisa mulai membangun komunikasi dua arah agar mereka bersedia memberikan gambaran umumnya. Yang kedua, mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya. Cara untuk mengasah kemampuan siswa, guru dapat memulai pembelajaran dengan menyajikan gambar atau tayangan yang sesuai dengan materi pelajaran. Selanjutnya, guru dapat meminta siswa untuk menyelidiki konsep atau mencari solusi dari referensi berbagai sumber yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya dengan sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Pada tahap ini merupakan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi. Peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Bapak Ibu guru juga bisa memberikan penguatan berdasarkan keilmuan yang Bapak Ibu guru miliki. Dan yang terakhir atau yang keempat,
Mendorong siswa untuk menjadi pemikir aktif. Guru dapat menggunakan metode belajar diskusi saat mengajar di kelas. Metode diskusi diyakini dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa akan diminta untuk saling bertanya, mendengar secara aktif pendapat antar teman kelompok, dan merundingkan cara penyelesaian masalah tersebut. Metode belajar ini tidak hanya melatih kemampuan berpikir siswa saja, tetapi juga meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka akan membantu atau memberikan kemudahan bagi seorang guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan juga akan membantu peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ada beberapa macam teori belajar yang muncul di dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik ini berpusat antara interaksi dari stimulus dan respon, atau bisa disebut juga dengan SR atau stimulus respon. Kemudian yang kedua ada teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif lebih menekankan pada pentingnya proses belajar daripada hasil belajarnya. Dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Baik, setelah melihat tayangan video dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mbak Feria. Baik, terima kasih. Saya Feria Mawati, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya. Contoh yang spesifik terkait siswa dapat menemukan solusi baru suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari teman-teman. Mas Yuda. Terima kasih, saya Yuda dari kelompok 3 ingin bertanya. Bagaimana seorang guru memberikan rangsangan atau memberikan stimulus terkait latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan terhadap peserta didik? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Mas Yuda, kelompok 3. Saya akan menjawab tentang bagaimana seorang guru memberikan latihan agar siswa itu terbentuk perilaku atau tingkah laku yang diinginkan. Misalkan dalam sebuah pembelajaran, guru itu menginginkan siswanya disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Jadi setiap selesai pembelajaran, setelah berdoa, guru itu pertama-tama mengingatkan siswa untuk memeriksa lacinya atau periksa lokernya, membereskan barang-barangnya dan memilah-milah sampah. Setelah itu menginstruksikan siswa untuk membuang sampah di dalam tempat sampah yang ada di kelasnya. Jadi itu guru itu harusnya memberi rangsangan berulang-ulang berupa setiap selesai pembelajaran itu harus mengingatkan secara terus. Jadi diharapkan ketika siswa ini sudah misalkan naik kelas ataupun sudah ganti pembelajaran, siswa itu sudah terbiasa bahwa dia ingat kalau misalkan setelah selesai pembelajaran saya ini harus membuang sampah pada tempatnya. Itu. Maksudnya bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas dan bisa diterima. Oke, terima kasih untuk Mas Yuda tanggapannya. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh kawan saya dan juga Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu berikan contoh yang spesifik terkait siswa dapat menemukan solusi baru suatu
Dikeprok. dipukul itu kan terpecah. Nah, ada juga yang es batu yang Cube. berbentuk di tengahnya berlubang. Nah, di situ Cube. atau mengkristal ya. Di situ siswa itu diberikan permasalahan itu untuk menganalisis bagaimana proses pencairannya lebih mencair ya, lebih cepat mencair yang es batu yang dikeprok atau yang mengkristal yang berlubang. Yang cube. Jadi di situ siswa disuruh menganalisis untuk bagaimana tingkatan berpikir kritis siswa itu muncul seperti itu. Mungkin ada tambahan dari bagaimana Mbak Feria itu mungkin contoh dari saya dulu termasuk pernah saya uji cobakan ketika saya ujian skripsi untuk menganalisis tingkatan berpikir kritis siswa. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dan dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.